kita juga memiliki informasi terkait sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok berjalan ricuh siang tadi. Sejumlah anggota dewan nyaris terlibat baku hantam dan diwarnai aksi lempar asbak. Seriusai perayaan HUT Republik Indonesia, sejumlah anggota perwakilan rakyat yang duduk di gedung DPRD Kabupaten Solo saling baku hantam. Awalnya agenda sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra, dan dihadiri langsung oleh Bupati Solo, Epiardi Asda. Kericuhan ini terjadi saat membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solo. Para anggota dewan saling berebut interupsi sehingga suasana menjadi kacau. Karena emosi yang tak terkendali, sejumlah anggota dewan pun terlibat aksi saling dorong untuk memisahkan dan meredakan agar tidak terjadi aksi saling pukul. Karena situasi memanas, sidang pun diskors. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari balita berusia 3 tahun yang hilang dalam kecelakaan speedboat di Sadai, Bangka Belitung. Sebelumnya sebuah speedboat berpenumpang 4 orang terbalik diduga akibat cuaca buruk. Sebuah speedboat berpenumpang 4 orang terbalik dan tenggelam di perairan Sadai, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kecelakaan terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 3 orang selamat sementara seorang balita masih dinyatakan hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang atas nama Ilham yang baru berusia 3 tahun. Sementara 3 penumpang selamat diketahui merupakan orang tua dan adik Ilham. Tapi yang 3 terselamatkan, yang 1 belum terselamatkan. Sampai dengan detik ini, tim dari Polair, dari Polsade dan dari Polsek kita turunkan untuk mencari dan bantuan dari Basarnas. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda perairan Sadai. Warga dan pelaku usaha di laut diimbau untuk waspada dan berhati-hati dengan cuaca buruk yang kerap melanda wilayah ini. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. 36 pendaki terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, usai mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena regu penyelamat harus menerjang air sungai yang meluap. Tim gabungan dari Basarnas Kendari berjuang menerjang aliran sungai yang meluap untuk menyelamatkan 36 pendaki yang terjebak. Para pendaki ini terjebak setelah menggelar upacara HUT RI ke-76 di puncak Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pendaki dievakuasi saat hendak melewati aliran sungai kedua sekitar pukul 2 dini hari. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai meluap dan arusnya deras. Mereka adalah komunitas pencinta alam Sampara yang sebagian besar berstatus mahasiswa. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun dalam kondisi kedinginan akibat hujan dan kelaparan karena sudah kehabisan persediaan logistik. Adanya luapan sungai yang harus mereka lewati untuk bisa mencapai perkampungan terdekat, karena mereka untuk bisa mencapai perkampungan terdekat itu harus melewati 3 sungai. Sementara hujan di sekitar Gunung Amonggedo itu cukup tinggi intensitasnya sehingga ketiga sungai tersebut meluap dan mereka tidak bisa kembali ke desa terdekat. Para pendaki dilaporkan berada di Gunung Amonggedo sejak 16 Agustus dan menggelar upacara pengibaran pada 17 Agustus. Namun setelah berniat turun, para pendaki tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat curah hujan tinggi yang memicu aliran sungai meluap disertai arus besar. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kampung Susun Akuarium telah siap dihuni warga usai diresmikan Gubernur DKI Jakarta kemarin. 107 unit telah selesai dibangun dari target 241 unit.
Sehari setelah diresmikan, Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara kini telah siap dihuni. Dari 241 unit yang direncanakan, 107 diantaranya telah selesai dibangun. Setiap unitnya bertipe 36, terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan balkon. Sejumlah warga pun mulai memindahkan barangnya dari tempat tinggal sementara ke unit masing-masing. Kalau untuk sementara ini ada 2 unit yang sudah memindahkan barangnya, jadi karena dia juga lansia gitu di lantai bawah dan gampang juga dipindahkan, jadi bergotong royong secara bertahap gitu, jadi nggak keseluruhan seluruh warga rame-rame gitu kan, nanti menimbulkan keramaian gitu. Kami persilakan untuk mengambil gambar. 1, 2, 17 Agustus kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan tahap pertama Kampung Susun Akuarium. Di tahap pertama ini, terdapat 2 tower yang selesai dibangun dan masing-masing terdiri dari 5 lantai. Kita semua berharap bahwa ini menjadi rujukan baru, termasuk pengelolaannya. Adanya koperasi, yang koperasinya akan mengelola seluruh fasilitas di sini. Dan mereka yang tinggal di sini harus menjadi anggota koperasinya. Mereka terlibat langsung. Pembangunan Kampung Susun akan terus dilanjutkan. 3 tower lainnya diharapkan selesai pada tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri selama 4 tahun. Kasus ini terungkap setelah sang anak memberanikan diri melapor ke polisi. Polisi menangkap NS atau Mangsu, warga desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Bali. Tersangka ditangkap setelah diadukan anak kandungnya yang juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan tersangka selama 4 tahun. Persetubuhan dilakukan sejak tahun 2017 ketika anak kandungnya masih berusia 15 tahun. Selain disetubuhi di rumahnya, korban juga disetubuhi di sejumlah penginapan. Bapak 5 anak ini mengaku hanya menyetubuhi anak pertamanya. Udah lanjut. Oh gitu. Mabuk apa? Mabuk? Ya, enggak pernah minum. Oh gitu. Sudah berapa kali diajak? Beda. Banyak kali. Berapa, Pak? 4 tahun berarti ya? 4 tahun berarti ya? Diajak di rumah sendiri? Ya. Apa di luar? Ya di rumah. Itu istri lagi ngapain, Pak? Kok bisa sama anak? Jualan. Perbuatan bejat pelaku terhadap anak pertamanya sudah tidak terhitung. Setiap mendapat kesempatan selalu memaksa anaknya untuk melayaninya dengan alasan agar tidak salah pergaulan. Setelah sekian lama kita tahu, baru inilah baru tahu, karena setelah 4 tahun kan istrinya kan juga kerja di pasar ya, jualan nih kalau saya ini. Jadi setelah pada saat istrinya nggak ada, pelaku melakukan hal tersebut kepada anaknya. Tersangka yang bekerja serabutan selalu mencari kesempatan menyetubuhi anak kandungnya saat istrinya berjualan ke pasar. Korban yang tertekan dengan ulah bejat ayahnya akhirnya berani melapor ke polisi. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait aksi bejat ayah yang tega mencabuli anak kandungnya di Buleleng, Bali, sudah bergabung bersama kami Kapolres Buleleng, Polda Bali, AKBP Andrian. Selamat sore Pak Andrian. Selamat sore Mas. Pak Andrian, dari hasil pemeriksaan fakta-fakta apa Pak yang didapatkan oleh petugas? Ya, jadi yang bersangkutan ini pelaku atas nama inisial NS alias Mangsu sudah melakukan kejahatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri sejak 4 tahun yang lalu, pada tepatnya tahun 2017. Lalu pada tanggal 16 Agustus akhirnya korban memberanikan diri untuk melapor ke Polres Buleleng, dan setelah itu kami langsung melanjutkan upaya penangkapan yang sekarang penanganannya ditangani oleh unit PPA Polres Buleleng. Baik, Pak Andrian, sudah dari tahun 2017 aksinya ini dilakukan. Apa yang menjadi ancaman dari pelaku kepada anaknya, Pak, sehingga anaknya rela begitu? Ya, jadi pelaku tidak melakukan pengancaman, tapi pelaku ingin supaya anaknya ini tidak salah pergaulan dan tidak melakukan persetubuhan kepada orang lain. Jadi lebih jelasnya pelaku ingin memberikan pengalaman kepada anaknya tersebut.
Kalau dari keterangan korban, Pak, mengapa yang bersangkutan mau menerima alasan dari pelaku, Pak, sehingga melakukan hal tersebut, Pak? Ya, korban sebenarnya tidak mau. Sempat pada pertama kali pada bulan Oktober 2017 itu tidak kuasa melawan. Jadi pada saat di dalam kamar tidur, pelaku atau ayah korban ini masuk dan tiba-tiba langsung menindih tubuh korban, lalu melakukan hal tersebut secara paksa. Jadi tidak ada kemauan dari si korban tersebut. Baik, apakah semua kejadian ini dilakukan oleh pelaku di rumahnya atau ada tempat lain yang menjadi TKP, Pak? Tidak, jadi emang lebih sering di rumahnya pada saat ibu atau istri pelaku itu tidak ada, karena kebetulan istri pelaku itu jualan nasi di pasar. Lalu ada juga kejadian di penginapan di daerah Kota Buleleng, lalu ada terakhir kali itu di kos-kosan di Denpasar. Nah, setelah itu korban memberanikan diri, akhirnya datang ke unit PPA dan melaporkan kejadian tersebut. Baik, ketika kejadian terjadi di TKP yang berbeda ini, apakah istri pelaku tahu, Pak? Tidak tahu. Jadi istri pelaku tahu setelah korban memberanikan diri kepada ibunya, melapor, lalu dibawa ke Polres Buleleng untuk dilaporkan ke Polres Buleleng. Baik, saat ini kondisi psikologis korban seperti apa, Pak? Saat ini kondisi psikologis korban secara kasat mata tidak ada gangguan apapun, tapi ke depan kita tetap akan melakukan pemeriksaan psikologis korban terkait mungkin hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh ayah korban. Baik, kalau keterangan dari istri pelaku ini sekaligus ibu korban, apakah sudah didapatkan, Pak? Apa keterangan dari yang diperoleh dari istri pelaku? Belum, jadi baru kita ambil keterangannya dari pelapor, terus dari saksi-saksi itu masih dalam proses pemeriksaan. Baik, kejadian ini apakah dilakukan oleh pelaku kepada korban saja atau ada anaknya yang lain yang menjadi korban, Pak? Ya, jadi kebetulan pelaku ini memiliki 5 orang anak, tapi korbannya hanya yang anak pertama ini hanya 1. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku? Ya, jadi ancaman hukuman yang kita kenakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang pelindungan anak. Itu ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tapi karena yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau bapak kandung, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Baik. Terima kasih Pak Andrian sudah berbagi informasi bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.